Apa kabar para mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Ketemu lagi ya di channel ini, di channelku Raih Mimpi. Kita pengen membahas bagaimana menyesuaikan gaya hidup dengan energi impian. Impian itu memiliki energi dan energi itu adalah energi yang sangat luar biasa. Semua tergantung dari apa yang kita tanamkan dan apa yang kita ciptakan dalam pikiran kita. Jadi pikiran bawah sadar kita ini adalah sesuatu yang memiliki energi yang sangat luar biasa. Dia memiliki sebuah daya yang itu bisa kita gunakan untuk hal apapun ya. Mungkin untuk segi finansial, dari segi yang lain itu juga bisa digunakan. Jadi Anda memiliki impian apa, Anda memiliki tujuan apa untuk cita-cita di masa depan, ya sudah, manfaatkan kekuatan pikiran bawah sadar Anda. Dan kita senantiasa berbagi tentang law of attraction. Dan kita langsung mulai di poin pertama, pemilihan aktivitas yang mendukung impian. Pilih aktivitas dan kegiatan yang sesuai dengan impian Anda. Jadi aktivitas yang perlu kita pilih adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Kalau kita misalkan nih pengen menghasilkan ya mungkin pundi-pundi uang ataupun mungkin aset-aset tertentu yang menjadi tujuan kita bisa melakukan sesuatu yang kita senangi. Misalkan Anda suka baking ya, membuat kue, membuat roti, ataupun membuat segala sesuatu yang berbau dengan baking. Anda bisa menekuni dari aktivitas itu. Tentu saja karena itu Anda senangi. Anda tidak memikirkan lagi bagaimana nanti hasilnya, terus bagaimana nanti prosesnya. Yang penting Anda melakukannya dengan sukacita. Ketika sesuatu aktivitas yang udah Anda senangi, apa yang Anda pokoknya sesuai dengan impian Anda, itu ketika Anda melakukannya itu semuanya dengan rasa enjoy, jadi menggembirakan, menyenangkan, dan itu akan dengan mudah memberikan energi yang positif kepada kita. Karena apa? Ketika kita menjalaninya, kita ini happy, kita ini gembira, dan kita mau ada hasilnya atau enggak, yang penting dijalani dulu. Mungkin Anda melakukan eksperimen nih, menciptakan sebuah produk baru ya, sesuai dengan apa yang menjadi passion Anda. Dan ini berlaku untuk segala hal ya. Jadi misalkan passion Anda di dunia mungkin fotografi juga bisa digunakan. Mungkin di editing. Ya, editing ini macam-macam ya, mungkin bisa video, bisa foto, bisa audio, dan lain sebagainya. Itu Anda bisa mengembangkannya juga dan jadikan itu adalah sebuah rutinitas yang membuat Anda ini nyaman. Jadi ketika Anda melakukan segala sesuatunya nyaman, Anda melakukan segala sesuatunya ini dengan penuh cinta kasih, maka yang dihasilkan juga akan penuh cinta kasih, dan Anda akan mendapatkan keberlimpahan dalam bentuk apapun. Mungkin relasi, mungkin keuangan, mungkin ya karir Anda, karena Anda punya basic yang Anda sukai. Ya udah, fokus aja di situ. Dan kita lanjut di poin kedua, ciptakan lingkungan yang mendukung. Atur lingkungan sekitar Anda agar mencerminkan impian Anda. Ini dapat mencakup tata letak ruangan, dekorasi, dan elemen lain yang membangkitkan energi positif sehubungan dengan tujuan Anda. Jadi lingkungan ini bisa dari lingkup kita sendiri, mungkin ruang kerja, mungkin kamar, mungkin rumah, atau tempat di mana Anda merasa nyaman di situ. Nah, dari situ ketika Anda udah menciptakannya, mungkin bisa ditambahkan dengan ornamen-ornamen yang itu bisa membuat Anda semakin nyaman di situ. Anda punya tempat yang nyaman untuk melakukan afirmasi, Anda punya tempat yang bisa nyaman untuk melakukan meditasi, ataupun bahkan dari situ Anda bisa melakukan visualisasi dengan rutin setiap hari tanpa gangguan dari manapun. Itu Anda bisa ciptakan ya. Jadi nggak harus mahal, Anda bisa gunakan sesuatu yang ada di sekitar Anda dulu. Tapi yang jelas, buat ruangan itu atau lingkungan tempat Anda menciptakan impian Anda itu adalah sesuatu yang nyaman. Apalagi tempat kerja, kalau itu rasanya nyaman, terus mungkin bisa ditambahkan dengan wewangian yang Anda suka. Nah, itu jauh lebih keren lagi. Karena apa? Anda akan semakin rileks di situ, dan kerja Anda akan semakin nyaman dan enak. Anda bisa menciptakannya ya sesuaikan dengan kreasi Anda sendiri. Atau bahkan nih, lingkungan kan bukan hanya sebuah lingkup ruangan aja, mungkin lingkungan pergaulan Anda juga bagaimana. Mungkin ketika Anda berkumpul nih dengan teman Anda, mungkin teman kerja ataupun teman dimanapun yang orangnya membahasnya tentang keberlimpahan, kemakmuran, itu sangat luar biasa kalau Anda juga bisa masuk ke dalamnya. Mereka akan menularkan energi positifnya kepada Anda. Namun
Ketika Anda berkumpul dengan orang-orang sebaliknya, mungkin orang-orang yang suka pesimis, orang-orang yang suka mengeluh, maka Anda akan terseret nih, kebawa ke situ tanpa Anda sadari. Padahal Anda udah punya prinsip, terus Anda punya tujuan, Anda punya impian, tapi dalam lingkungan pergaulan Anda itu salah masuk ya, salah kamar, maka bisa dipastikan ya udah, itu akan menjadi sebuah program yang tertanam secara nggak sengaja ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Makanya saya sering bilang kalau kita berteman itu pilih-pilih. Nah, pilih-pilihnya gimana? Ya mereka yang punya visi dan misi ke depannya itu jauh lebih besar dan mereka nggak memikirkan kondisi saat ini bagaimana. Contohnya ketika orang nih baru kondisinya seperti apa, dia nggak tahu nih mesti gimana. Nah, ketika dia memiliki pemikiran positif, dan ini realita ya, terjadi dari seorang sahabat saya juga, dia berpikiran untuk memiliki sebuah rumah di komplek perumahan mewah ya, yang masuk ke situ harus diperiksa beberapa kali. Awalnya dia cuman berpikir, wah enak banget tinggal di sini nih, tempatnya aman, nyaman, terus nggak bising, nggak berisik, pokoknya nyaman untuk tempat tinggal. Dan akhirnya apa? Semua itu terwujud. Namun semua juga butuh prosesnya ya, dan prosesnya mungkin nggak setiap orang bisa melewatinya karena prosesnya ini penuh dengan liku-liku, penuh dengan ya naik turunnya hidup, atau bahkan itu kena ke mental juga. Nah, ketika udah di mental ya udah, kita tinggal siap atau enggak. Biasanya kalau orang nggak siap ya pokoknya beradu dengan mental, ketika berproses itu justru menyerah dan dirinya nggak akan melanjutkan lagi. Wah, sayang banget ya kalau sampai seperti itu. Kita lanjut di poin ketiga, gaya hidup sehat dan seimbang. Pelihara pola hidup yang sehat dan seimbang. Nutrisi yang baik, tidur yang cukup, dan pola hidup yang seimbang mendukung kesejahteraan fisik dan mental, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik positif. Nah, luar biasa tuh ketika kita udah memelihara pola hidup yang sehat dan seimbang. Nah, sehat sendiri ini di sini bukan hanya fisik kita sehat, tapi pemikiran kita juga harus sehat. Jadi ketika nih teman-teman pemikirannya lagi suntuk, lagi ya pokoknya penuh dengan ya mungkin kepenatan hari itu, kalau bisa luangkan waktu untuk ya menaruh itu dulu sementara. Jadi jangan dibawa. Jadi misalkan itu masalah pekerjaan, ya sudah, ketika sampai di rumah mungkin Anda ada beban, Anda ada ya pokoknya sesuatu yang mengganjal pada pikiran Anda bisa taruh dulu karena itu berpengaruh kepada kesehatan fisik Anda juga. Nah, ketika kesehatan fisik ini udah terganggu, otomatis apa? Pemikiran Anda ataupun mental Anda itu juga akan lebih sensitif lagi. Dan sensitifnya ini adalah sesuatu yang membuat kita ini mudah putus asa. Waduh, lagi nggak enak nih. Wah, kok begini, kok begitu. Jadi gambarannya itu malah kita jadi overthinking. Ketika udah pikiran kita penuh, terpengaruh ke fisik kita, terus ya dari fisik kita ini kurang nyaman juga, dan pikiran kita jadi semakin gak nyaman, dan pikiran kita justru bercabang kemana-mana, bahkan malah justru berpikiran ke hal-hal yang itu belum tentu terjadi dan itu bukan sesuatu yang diinginkan. Jadi harus dijaga ya. Nutrisi juga ya, nutrisi itu gak harus mahal, jadi Anda bisa gunakan mungkin ya makan yang layak lah, yang sehat. Sayur ya terserah sayurnya apa. Mungkin Anda yang di pedesaan itu malah justru sayur itu sesuatu yang menyenangkan, mudah didapatkan dengan harga yang sangat murah. Anda butuh apa? Mungkin bisa metik di kebun sendiri, ataupun mungkin bisa minta tetangga. Ketika tetangga Anda punya kebun dan menanam sayuran yang Anda inginkan, dari situ Anda bisa jauh lebih enak. Nah, jadi jangan merendahkan ya orang yang tinggal di kota kepada orang yang tinggal di kampung, karena di kampung ini kadang justru lebih sejahtera. Karena apa? Sayur mayur di kota, buah-buahan semua disuplai dari kampung juga ya. Bukannya kita diskriminatif ya, tapi ya begitulah adanya, karena memang setiap area itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang jelas, pelihara tubuh Anda, pikiran Anda untuk tetap sehat dan bugar. Ya mungkin saya nggak nongol ya di beberapa video nanti. Memang ini biar kita aktif aja, kita berinteraksi, tapi kualitas ilmunya tetap sama ya. Nggak ada yang dikurangi. Jadi tetap sama. Mau saya muncul, mau saya enggak, semuanya sama. Tetap kita membahas yang namanya law of attraction, tetap kita berbagi
entah nanti dalam aspek finansial, dalam aspek yang lain juga kita pelajari juga ya, mau di sini mau di channel satunya, itu sama-sama kita membahas sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam artian sangat luar biasa itu bukan kita mengunggulkan kita paling hebat, kita paling bagus, tapi ini menggali bagaimana potensi diri Anda itu memiliki sesuatu yang sangat hebat dan luar biasa, karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang penuh dengan daya yang tak terbatas. Kita lanjut di poin keempat. Pertahankan frekuensi positif. Hindari energi negatif dengan memilih teman dan lingkungan yang mendukung. Pertahankan frekuensi positif dengan menghindari drama dan konflik yang dapat mengganggu fokus Anda. Ya, tadi udah kita bahas sedikit ya, bagaimana kita menciptakan lingkungan kita sendiri. Mau teman, mau sahabat, mau komunitas, mau apapun yang itu sebenarnya bisa kita ciptakan dari dalam diri kita sendiri. Kita mau berkumpulnya dengan orang-orang yang seperti apa. Mungkin ada pepatah yang pernah teman-teman dengar juga, kalau pengen wangi ya berkumpulnya dengan penjual parfum, misalkan seperti itu. Ya, itu ada benarnya. Karena apa? Pikiran positif, pendapat positif, dan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita itu menular, entah positif atau negatif, sama-sama menular. Jadi ketika Anda berkumpulnya dengan orang-orang positif, Anda juga akan tertular dengan energi yang positif juga, dan itu bisa menjadikan Anda semakin hebat dalam menggapai impian Anda. Dari situ Anda udah membentuk sebuah support atau dukungan yang itu akan senantiasa menjadi power Anda juga. Dan ketika Anda mengalami kendala, mungkin Anda bisa sharing kepada mereka dan mereka memberikan sebuah solusi ataupun masukan yang bisa Anda terapkan juga untuk merubah bagaimana hidup Anda. Itu sesuatu yang memang harus Anda ciptakan. Jangan berkumpul dengan orang yang mudah mengeluh, orang yang mungkin suka adu domba, orang yang suka drama dan membuat sebuah konflik ataupun playing victim, yang itu sangat berbahaya banget. Jadi efeknya bisa ke Anda juga nantinya, dan Anda hanya fokus saja pada apa yang menjadi tujuan hidup Anda sendiri ya. Kita lanjut di poin kelima. Rutinitas spiritual dan refleksi diri. Berikan waktu untuk kegiatan spiritual dan refleksi diri yang mendukung impian Anda. Meditasi, jurnalisme, atau kegiatan lain yang dapat membantu Anda terhubung dengan energi positif dan mendukung visi Anda. Ya, ini sebenarnya kita udah ada bahasan juga ya, bagaimana kita melakukan relaksasi, kita melakukan ya mungkin visualisasi atau kegiatan lain yang itu bersifat kinestetik dan visual. Jadi kita bisa melibatkan diri kita, ataupun kita juga harus membuat sebuah rutinitas yang itu berefek ataupun mengarah ke sebuah rutinitas spiritual. Tapi ingat ya, spiritual bukan religi. Jadi spiritual, apapun keyakinan Anda itu memiliki sisi spiritual. Jadi Anda bisa mungkin meditasi, Anda bisa ketika ya mungkin setiap hari terbiasa melakukan yoga, itu juga sangat bagus. Karena apa? Fase di situ Anda bisa masuk ke zona-zona yang membuat Anda semakin nyaman, dan di situ Anda bisa melakukan sebuah afirmasi atau programming pada tujuan hidup Anda ke depan itu mau bagaimana. Dan itu bisa diterapkan mulai saat ini atau kapanpun Anda siap. Anda nggak perlu ragu lagi bagaimana nih hidupnya, terus bagaimana sih biar kita semakin maju nih dalam hidup. Ya, luangkan waktu aja, gunakan untuk self talk juga ya, berbicara dengan diri sendiri, meeting dengan diri sendiri, yang itu nanti akan berdampak positif bagi Anda di kemudian hari. Dan satu hal yang nggak boleh lupa adalah raih mimpimu. Salam harmonis. Cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah